apa kabarnya kita sepanjang minggu ini. Saya percaya kita semua dalam lawatan Tuhan Yesus. Amin. Kita semua di dalam penyertaan Tuhan Yesus. Jumpa lagi kepada kita GBH Worship Kota Lahat. Biarlah pada sore hari ini kita mau bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita mau berdoa, memuji dan menyembah. Yuk bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Terlebih dahulu kita naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Bersama-sama kita ucapkan syukur kepada Dia. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami ucapkan terima kasih. Bersama-sama lebih lagi. Terima kasih Yesus kami yang baik. Kami terima kasih Yesus. Kami ada sampai pada sore hari ini ya Tuhan. Sampai pada saat ini. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Yesus. Itu semua karena kemurahan-Mu. Sepanjang hidup kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami yang rindu akan Engkau ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami haus akan Engkau ya Yesus. Kami mau lebih lagi mencari Tuhan. Kami mau lebih lagi berseru kepada Yesus. Oh, terima kasih Yesus untuk segala kebaikan. Oh, haleluya. Sungguh kemuliaan biarkan kemuliaan tetap menyinari kami, tetap memenuhi tempat kami ya Tuhan Yesus. Tetap memenuhi anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah live streaming ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu tetap memenuhi kami. Oh, Kau beracara atas ibadah kami pada sore hari ini ya Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Oh ya lama tak kaya lama sikira lama. Biarkan kami Tuhan tetap menyembah-Mu ya Yesus. Kami mau beri penyembahan yang terbaik dari kami ya Tuhan. Bagi nama-Mu yang kudus. Oh terima kasih Yesus. Oh ya lama tak kaya lama. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami siap Tuhan lebih lagi untuk menaikkan pujian sembah kami ke tahta-Mu yang kudus, ke tahta-Mu yang suci. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Haleluya, amin. Mari kita persiapkan pujian sembah yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oh haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih kemuliaan-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Bersama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bersama-sama dari awal katakan ku menyembah. Amin.
Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Daulah segalanya. Yuk bersama-sama kita datang, katakan kami yakin Kau hadir di sini ya Tuhan Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Kau ada di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku, amin. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa, segenap jiwaku memuji-Mu, amin. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Katakan Yesus, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Bersama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di
Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami naikkan sembah kami. Yuk mari datang sekali lagi, sembah Yesus di atas segalanya. Kau Yesus yang layak terima pujian sembah kita. Haleluya. Mari bersama-sama datang. Ini waktunya kami bersama-sama menaikkan syukur kami yang terbaik. Oh, bagi Yesus Raja di atas segala raja, Allah yang sungguh hebat, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Nama-Mu lah yang disanjung tinggi melebihi segalanya. Oh, sembah nama-Mu Yesus. Kami sembah Kau Yesus untuk selama-lamanya ya Tuhan. Dalam keadaan apapun ya Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu, untuk tetap mengucap syukur kepada-Mu Yesus, untuk tetap percaya sepenuhnya kepada-Mu, untuk tetap berseru kepada-Mu Yesus. Haleluya. Biarkan pujian sembah kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu, anak-anak-Mu yang merindukan-Mu, biarkan pujian sembah kami, doa kami sampai ke surga ya Tuhan. Bersama para malaikat berseru-seru mengagungkan nama Engkau Yesus. Dan Yesus, matamu tertuju atas tempat ini, atas kami semua, anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh, lama takir, lama sikir, lama. Oh, we worship you, Jesus. Kami berseru-seru kepada Engkau Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Oh, haleluya. We praise your name. Oh, kami tinggikan nama Yesus, kami agungkan nama Yesus, kami masyurkan nama Yesus melebihi segalanya. Biarlah nama-Mu diagung-agungkan ya Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Oh, haleluya, haleluya. Biarkan hati kami ya Tuhan tetap mensyukuri ya Tuhan setiap nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Oh, ya Yesus, terima kasih ya Yesus untuk segalanya. Bersama-sama sekali lagi kita datang, kita angkat kedua tangan kita bagi Yesus, naikkan syukur bagi Dia. Amin. Sebab Kau besar,
Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, Yesus, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sebab Kau besar. Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Amin Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, 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 tiada seperti Yesus. Haleluya, haleluya, kami percaya bahwa tangan-Mu yang besar Tuhan ada di atas kami. Jemaat-Mu GBI Haulahat ya Tuhan, dan juga atas setiap kami yang mendengar recording ini ya Tuhan. Tangan Tuhan yang besar itu ya Tuhan diwujudkan dalam bentuk pemeliharaan Tuhan, dalam bentuk Tuhan perlindungan Tuhan, dalam bentuk kuasa Tuhan turun di tengah-tengah kami lewat Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, di bulan September, minggu yang baru terjadi atas setiap kami, terjadi di dalam nama Yesus, terjadi di dalam nama Yesus. Menjelang kami Tuhan memasuki tahun yang baru ya Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, mari Roh Kudus nyatakanlah tangan-Mu yang tergedang atas kami, tangan-Mu yang besar di dalam nama Yesus, sehingga kami yang hari ini sakit dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus, kami yang saat ini Tuhan mengalami buntu jalan ya Tuhan, Tuhan buka jalan yang baru di dalam nama Yesus. Kami yang lelah, letih, lesu dikuatkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kami yang berbeban berat diangkat bebannya di dalam nama Yesus. Kami yang berdosa Tuhan diampuni, disucikan, dikuduskan di dalam nama Yesus. Kami yang terikat lepas di
dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bulan September. Terima kasih bulan yang ke-9 ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya ada kelahiran yang baru di dalam nama Yesus. Ada pintu-pintu gerbang yang Tuhan akan buka di dalam nama Yesus Kristus dan memberkati umat-Mu ya Tuhan. Menjelang kami ada dalam masa-masa yang sukar, justru disitulah kuasa Tuhan sempurna atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini waktunya Engkau angkat setiap kami ya Tuhan. Kepada kami yang berseru kepada nama-Mu, firman-Mu katakan diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau dengar pesan-pesan-Mu, jamah setiap kami yang ada di rumah-rumah. Oh, khususnya jemaat-Mu ya Bapa, di GBI House of Worship Lahat ya Tuhan, dan juga di kota-kota yang lain, bahkan sampai keluar daripada Indonesia Tuhan. Tuhan jamah Tuhan yang ada di negeri Belanda, yang ada di India, Bangladesh, dalam nama Yesus, yang ada di Sri Lanka, Tuhan lawat di dalam nama Yesus, yang ada di Thailand, Tuhan lawat di dalam nama Yesus, yang ada di Papua Tuhan. Oh Tuhan jamah Tuhan dalam nama Yesus. Dan khususnya kami yang ada di Indonesia, diberkatilah Indonesia dalam nama Yesus. Sejahtera Indonesia, 34 provinsi dalam nama Yesus. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami cakap, oh Tuhan, kami cakap ya Tuhan, melakukan segala perkara di dalam Yesus yang memberi kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan urapan yang sederhana, yang membangkitkan iman di dalam nama Tuhan Yesus, untuk kami boleh mengalami kemenangan, bahkan pembalikan keadaan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GBI Lahat, dan semua yang menyaksikan recording ini. Tuhan berkati. Di bulan September ada tangan Tuhan, dan tangan Tuhan ini besar sekali atas setiap saudara. Oh, dalam nama Yesus. Kalau zaman perjanjian lama, tiang awan, tiang api, ya saudara akan alami itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, karena firman Tuhan katakan, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Haleluya, haleluya. Nah, pesan Tuhan hari ini buat kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang keempat. Saya ingin sharingkan buat setiap kita, supaya kita bisa mengalami kemenangan pada masa yang sukar ini. Ya, kita akan mengalami terobosan, kebalikan keadaan. Ya, jika kita bisa lakukan hal ini. 2 Korintus pasal yang keempat. Ya, judul khotbah saya adalah mari kita fokus kepada yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan ini akan mempengaruhi yang kelihatan. Ya, jadi saudara, ini yang saya ingin sharingkan buat kita, terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Ya, jadi saudara, nanti saudara di rumah membaca keseluruhan pasal 4. Di mana konteksnya, ya, jadi Bapak Ibu kalau kita mau kupas satu ayat, lihat dulu konteksnya. Ini bicara, Paulus berkata bahwa kita ini punya kekuatan yang luar biasa, ya, seperti sebuah harta di dalam bejana tanah liat. Jadi setiap kita ini yang kelihatan ini, casing ini, tanah liat galau, semua tanah liat. Tetapi di dalam kita ada Yesus, yang adalah harta yang luar biasa. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan. Itu sebabnya mari kita lihat ayat 18. Ini Paulus berkata kepada kita, jemaat GBI Hall di seluruh Indonesia, khususnya di Lahat, House of Worship Lahat. Firman Tuhan katakan di sini ayat 18. Firman Tuhan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Sekali lagi, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak
kelihatan. Haleluya. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, ya khususnya pada masa-masa yang sukar ini, mari Paulus berkata, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Apa yang kelihatan hari ini? Kesukaran, pandemi COVID-19 yang tidak pernah selesai, kemudian resesi ekonomi, kemudian apalagi kelemahan, kemudian sakit penyakit, kemudian PHK di mana-mana, asusila di mana-mana. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Paulus berkata kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, tetapi kami memperhatikan yang tak kelihatan. Ya, jadi karena adalah kekal. Jadi yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Nah, yang kekal ini yang akan mengubah yang kelihatan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini yang Tuhan rindukan buat setiap kita. Ya, Bapak Ibu yang percaya kepada Yesus, katakan amin. Ya, perhatikan yang tidak kelihatan. Ya, kenapa? Karena yang kelihatan itulah yang tidak kelihatan, itulah yang memperhatikan, yang mempengaruhi yang kelihatan. Ya, sekali lagi, yang tidak kita lihat itu mempengaruhi yang kita lihat. Nah, kita lihat dulu di dalam kitab Efesus. Sebentar kita lompat Efesus pasal 6. Ya, saya ingin sharingkan ayat ini. Efesus 6 dikatakan ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sadar atau tidak sadar, kita orang percaya itu dipengaruhi oleh yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan ini ada dua. Ada kerajaan Allah, ada kerajaan gelap. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan ini tarik menarik. Dan Paulus berkata, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi apa yang kita lihat, ya bukan apa yang kita lihat itu perjuangan. Justru melawan yang dibalik yang kita lihat. Apa itu? Pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, ya kerajaan gelap, ya roh-roh jahat di udara. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dan inilah yang kita alami hari-hari ini. Itu sebabnya Paulus katakan, ayo perhatikanlah apa yang tidak kelihatan. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, kenapa? Karena yang tidak kelihatan itulah yang saat ini sedang bekerja mempengaruhi dunia yang kita lihat. Jadi saudara dikasih Tuhan, ini yang Tuhan mau. Nah, kita lompat lagi, kita lihat apa yang Tuhan mau di dalam kitab Kolose. Ya, kembali lagi ini Tuhan berkata kepada setiap kita. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Ya, perkara yang di atas itu apa sih? Yang tidak kita lihat itu. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, yang di bumi itu ya yang kita lihat sehari-hari. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Nah, ini kuncinya. Menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita bisa perhatikan yang tidak kita lihat,
yaitu Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ini yang kita perlu terus fokus. Lihat itu, saudara. Dan kita memikirkannya, Paulus katakan. Nah, di situ dikatakan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, artinya bermanifestasi. Ya, jadi maka disitulah juga kita akan mengalami kemuliaan. Ya, artinya yang tidak kita lihat yaitu Tuhan Yesus yang besar, yang luar biasa, yang memberkati kita, itu akan mengubah apa-apa yang kita lihat hari ini. Ya, jadi terjadilah yang namanya pembalikan keadaan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari ini waktunya buat kita, ayo perhatikan yang tidak kita lihat. Jadi saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya Bapak Ibu, ya, fokus kita hari ini. Perhatikanlah yang tidak kita lihat. Nah, saya akan memberikan cara praktisnya. Ketika kita mengalami satu persoalan, ya misalnya kita mengalami yang namanya PHK, maka kita jangan lihat yang PHK-nya itu. Itu sebabnya bawa di dalam doa. Jadi memang ini kuncinya, kita perlu berdoa. Ketika kita bawa itu di dalam doa, maka kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau kehendaki? Ketika aku mengalami PHK ini, Tuhan, ada apa di balik itu? Jadi saudara dikasih Tuhan, itu yang kita perlu lihat, yang tidak kita lihat itu. Ya, jadi bukan lihat PHK-nya, tapi lihat di balik itu. Ya, apa yang sedang terjadi? Nah, mari kita tanya Tuhan. Saya percaya Tuhan akan tunjukkan kepada setiap kita. Ya, karena kita adalah anak-anaknya. Bukankah Tuhan Yesus mengajar kita berdoa? Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Di mana? Ya, di hidup kita. Ya, datanglah kerajaanmu. Di mana? Ya, di hidup kita. Seperti di surga. Nah, surga kan kita nggak lihat. Jadi ternyata Tuhan ingin surga yang tidak kita lihat, di mana Yesus ada sebagai Raja, itu nyata terjadi di bumi lewat doa kita. Jadi ketika kita doa, Bapak Ibu, ya, bahwa Tuhan, apa yang sedang terjadi nih Tuhan? Kenapa diizinkan terjadi yang namanya PHK? Ya, jadi saudara, nanti Tuhan akan buka lewat Roh Kudus, lewat hikmat yang Tuhan beri kepada kita, maka Tuhan nanti akan bukakan. Ya, apa sih sebenarnya yang sedang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi? Nanti Tuhan buka. Dan itu yang membuat kita nanti menjadi tenang. Karena kita percaya kepada Tuhan yang tidak kita lihat. Ya kan, Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Memang kita nggak lihat Tuhan yang menyertai. Tapi begitu kita doa, menghadapi yang namanya PHK, kemudian kita lihat Tuhan. Apalagi nanti Tuhan berbicara, jangan takut nak, aku yang menyertai. Wah, udah, tenanglah hati kita, percayalah kita kepada apa yang kita dapatkan daripada Tuhan. Maka nanti kita akan lihat yang namanya PHK itu Tuhan akan balikan, justru mungkin menjadi satu lompatan, ya, lompatan berkat yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Atau mungkin kita sedang mengalami yang namanya COVID-19. Ya, jadi saudara, di mana-mana kita mengalami kesulitan. Mari tanya Tuhan, kami sudah berdoa supaya COVID ini lalu daripada kami, tapi ternyata tidak berlalu nih Tuhan. Ada apa ini Tuhan? Nah, tanya, kenapa diizinkan? Nah, saya percaya ketika Tuhan buka itu bagi kita, wow, saya percaya di balik COVID itu ada berkat yang luar biasa buat setiap kita. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, ini luar biasa. Saya ketika dibukakan, ya, karena saya tanya, karena kita gereja Tuhan adalah gereja yang suka berdoa, dan kita sudah berdoa sejak bulan Maret supaya COVID itu lalu. Bukannya berlalu, malah makin bergejolak, sehingga akhirnya ya, yang tadinya
kita minta supaya berlalu, akhirnya kita mulai bertanya, Tuhan, mengapa? Dan rupanya Tuhan memang bukakan. Jadi ternyata Bapak Ibu, COVID ini adalah masa di mana kita disaring. Dan itu yang Tuhan bukakan kepada saya. Di mana di situ kita tidak bisa lagi mengandalkan apapun, kekayaankah, skillkah, ya, atau mungkin kekuatan kita kah, atau kepandaian. Wah, itu rontok semua. Dengan satu tujuan, untuk akhirnya Tuhan dapati kita, gereja Tuhan, orang percaya kepada Yesus, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Wah, itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Ya, minggu lalu saya dengar seorang hamba Tuhan. Wah, sudah diberkati Tuhan luar biasa. Tapi lewat COVID-19, Tuhan hantam sampai nol. Saudara bisa bayangkan. Ya, dan satu tujuannya supaya memang kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Dan mungkin kita sekarang mengalami hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang memahitkan. Saya percaya satu, Tuhan ingin dapati kita mengandalkan Tuhan. Wah, itu dahsyat, saudara. Nah, begitu sih kita sampai titik kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan lewat firman-Nya, di situ pembalikan keadaan terjadi. Jadi mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perhatikan yang tidak kelihatan. Dan itu yang sekarang saya lakukan. Setiap kali saya mengalami kejadian, saya angkat itu ke Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau? Apa yang sedang terjadi? Ya, apa yang Tuhan kehendaki? Nah, jadi nanti Tuhan akan buka strateginya. Wah, itu luar biasa, saudara. Ya, kenapa? Karena Tuhan yang memegang kendali atas alam semesta ini. Ya, kitab Ibrani katakan, Dialah yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Dan itulah Yesus. Bahkan sel-sel tubuh kita itu, saudara, kalau tidak ditopang Yesus, rontok. Ya, nggak bisa bikin apa-apa, saudara. Tapi karena ditopang oleh firman, maka dia tetap ada di sana. Ya. Sel-sel tubuh kita yang paling kecil yang kita nggak lihat, itu ditopang oleh firman. Alam semesta ini juga, saudara, ditopang oleh firman. Kalau nggak ditopang, rontok, saudara. Ya, terjadi kekacauan sistem dalam alam semesta. Nah, tapi kenapa bisa terjaga? Begitu terjaga, karena ada firman. Dan firman itu adalah Yesus. Dan firman itu dituangkan di dalam Alkitab ini, Logos. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari ya, ketika kita doa, tanya kepada Tuhan, izinkan Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Ya, jadi kalau kita ingin tahu gimana caranya saya tahu Tuhan berbicara, ya ini Alkitab ini perlu kita baca. Sehingga nanti kita akan diberitahu situasi-situasi yang sedang terjadi lewat pembacaan Alkitab kita setiap hari. Wah, itu dahsyat, saudara. Dahsyat banget. Jadi ini yang Paulus inginkan. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena kalau dia perhatikan yang kelihatan, wah, kita down, saudara. Kita akan banyak kecewa, kita akan banyak kehilangan semangat, kehilangan banyak. Tapi kalau kita memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan yang besar, di samping itu juga mungkin ada pekerjaan iblis, maka kita bisa patahkan itu dengan kuasa yang Tuhan beri kepada kita. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, ini yang Tuhan rindukan buat setiap kita. Nah, ada satu contoh yang saya ingin berikan buat kita. Satu kali saya mengajar tentang pelayanan malaikat. Ya, saya percaya sampai hari ini pelayanan malaikat masih ada. Ya, Bapak Ibu bisa baca Mazmur 91. Malaikat-malaikatnya diperintahkannya. Memang itu ayat dipakai oleh iblis juga untuk mencobai Yesus. Tapi kalau kita lihat konteksnya, itu pelayanan malaikat memang membantu kita. Ya, untuk menjaga kita di segala jalan. Supaya apa? Supaya kita bisa sampai ke tujuan. Ya, jadi saudara, nah itu
Pelayanan malaikat. Nah, saya sharingkan ini sama seorang pengusaha yang membuka toko besi, toko bangunan. Ya, jadi waktu itu saya sharingkan, kemudian dia percaya. Dia bilang, oh kalau gitu saya tiap bangun pagi saya akan minta malaikat untuk membantu saya dalam toko saya. Ya caranya bagaimana? Mengirimkan orang-orang yang akan belanja. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Jadi waktu itu dia doa, dia minta, Tuhan kirimkan Tuhan orang-orang yang akan belanja bangunan, bahan-bahan bangunan. Berikan itu Tuhan. Ya jadi saudara, dan Tuhan berikan itu dari tempat yang jauh. Saudara bisa bayangkan tempatnya jauh. Toko bahan bangunan kan banyak di Palembang. Kenapa perlu dia jauh dari utara beli ke selatan? Saya percaya untuk meneguhkan anak Tuhan ini bahwa ada pelayanan malaikat, ada. Dan itu yang membuat dia bersuka cita dan imannya naik untuk mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ya jadi saudara dikasih Tuhan, mari. Ya memang kelihatan tak mungkin dia buka toko bangunan di utara Palembang, yang belanja datang dari selatan, kan jauh. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, tapi Tuhan bisa lakukan itu. Jadi mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini yang Tuhan rindukan. Atau mungkin kita punya kebun. Ya mungkin 1 hektar kah, atau 2000 meter persegi kah, atau mungkin 10 hektar bahkan mungkin lebih. Ya mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, izinkan Tuhan bekerja. Ya bukan berarti Tuhan jadi tukang kebun, bukan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, artinya mari kita lihat pemeliharaan Tuhan atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya jadi saudara dikasih Tuhan, dan itu pun Tuhan kerjakan. Ya saya ingat dulu kebakaran hutan tahun 2015. Wah itu Sumatera betul-betul penuh dengan asap. Tapi ada satu tempat yang Tuhan tidak sentuh dengan api. Ya kenapa? Karena kita doakan. Ya khususnya ketika saudara mengurapi minyak. Jadi ternyata Bapak Ibu, pengurapan minyak itu adalah menandakan bahwa wilayah ini milik Tuhan, jangan disentuh. Nah itu maksudnya saudara. Jadi kalau kita mengurapi kebun, ya ujung-ujung kebun-kebun kita, mungkin ujung satu, ya atau pintu masuknya, pintu keluarnya, kita urapi dengan minyak saudara, dengan iman. Maka kita sedang menyatakan Tuhan, lindungi milik kepunyaanmu ini Tuhan. Yaitu kebun karetkah, kebun sawitkah, kebun ubikah, kebun buah-buahankah. Sehingga nanti ketika ada sesuatu yang terjadi di sekitar daripada daerah itu, mungkin kebakaran, mungkin kekeringan, mungkin juga hama penyakit, maka kita diluputkan. Jadi saudara, memang itu kita tidak lihat, sepertinya bodoh kita lakukan itu. Ya apa itu betul. Ya mengoleskan minyak atau menuangkan minyak di satu tanah, di satu daerah. Ternyata itu menandai bahwa itu milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari. Ya itu sebabnya saya merindukan buat setiap kita. Ayo perhatikan yang tidak kita lihat. Lewat doa-doa kita bawa persoalan kita. Dan kita minta Tuhan, apa yang sedang terjadi, kenapa ini diizinkan. Perlihatkanlah kepadaku dan berikanlah aku antisipasinya. Maka Tuhan nanti akan kasih jalan, kasih petunjuk. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya yakin Tuhan pasti beri. Dan itu yang membuat nanti ketika kita menjalaninya, ya mungkin ada rasa sakit, ada rasa, ya namanya juga gak enak yang menjalani sesuatu yang tidak enak. Tapi kita merasakan penyertaan Tuhan. Ya sehingga kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya jadi saudara dikasih Tuhan, ini yang Tuhan rindukan buat setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini bagi setiap saudara yang mendengar atau yang nanti mendengar recording ini, Tuhan memberkati saudara. Ada Tuhan yang tidak kita lihat yang akan memberkati saudara. Bagian kita, ayo berdoa.
Nah, setelah kita berdoa apa lagi? Ya kita kembali lagi Bapak Ibu ke 2 Korintus tadi. Ya, saya diingatkan oleh Tuhan. Setelah kita berdoa, apa yang perlu kita lakukan? 2 Korintus pasal yang keempat ayat 13. Di situ dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi doa saja tidak cukup, tapi yang kedua, ayo perkatakan, deklarasikan. Ya, jadi saudara, apalagi kita GBI di bawah penggembalaan Pak Niko, ya, kita seringkali bernyanyi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari saudara perkatakan, Tuhan, biarlah terjadi hari ini. Ya mungkin hari ini kita belum diberkati, belum kita lihat berkat yang berlimpah-limpah. Bahkan yang mungkin kita alami lagi apes. Ayo perkatakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan Engkau memperluas daerahku. Meskipun mungkin daerah kita, bisnis kita sedang direbut orang, ya, atau mungkin kita sedang digembosi, tetap aja perkatakan, biarlah Engkau berluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku, sehingga aku diluputkan dari malapetaka. Ya, jadi saudara mulai berkatakan, dan mungkin itu sedang bertentangan dengan apa yang kita lihat. Ya, mungkin kita sedang ditipu orang atau dihianati orang. Bukankah itu malapetaka? Karena arti malapetaka dalam bahasa aslinya adalah azab. Ya, kalau bahasa Arab azab, kena azab Allah. Ya, itu kutuk sebenarnya. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari perkatakan firman, jangan biarkan. Ya, jangan biarkan, Tuhan, aku percaya Engkau menyertai aku, dan aku percaya aku diluputkan. Memang hari ini mungkin aku mengalami ditipu orang, dihianati orang, dikadalin orang. Nah, bisa jadi saudara, hari ini karena hari yang jahat saudara. Orang yang kelihatan baik bisa jadi jahat. Ya mari perkatakan, Engkau akan meluputkan aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Ya, jadi saudara, ibaratnya tidak luka dalam. Ya ada luka sedikit, ya udahlah, dikasih obat merah sedikit, selesai. Ya, jadi saudara dikasihkan, nggak sampai luka dalam, di mana akhirnya kita kecewa berat, frustrasi berat, depresi berat. Nah ada lagunya ya, ada coba di G atau di E. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh haleluya. Apabila ia jatuh, amin, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yes, haleluya. Tangannya
jatuh, tapi ditopang. Nah, ya jadi saudara ya, sehingga kita nggak gedebuk gitu saudara. Jadi Tuhan udah nangkep duluan begitu jatuh, memang mengalami dulu jatuh, ya tapi ditopang, ya ditahan oleh Tuhan. Oh, itu dahsyat saudara. Dan itulah yang tidak kita lihat, yaitu Tuhan Yesus. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya ini pesan Tuhan, perhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan akan mempengaruhi yang kelihatan. Ketika kita berdoa, perhadapkan kepada Tuhan. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, menjadi iman. Saya percaya setiap kita, GBI House of Worship Lahat, diberkati Tuhan. Ya, karena ada hamba Tuhan berkata bahwa ada tangan Tuhan yang besar. Oh, saya percaya betul saudara. Dan tangannya itu bukan begini nih, tapi gede tangannya saudara. Nah kita ada di bawahnya. Dahsyat saudara. Seperti tiang awan, tiang api. Jadi ketika panas, tiang awan melindungi. Ketika malam dingin, ya di padang gurun saudara, ada tiang api yang menghangatkan. Wah, itu Tuhan, itu Tuhan. Dan itulah tangan Tuhan itu saudara. Wow, itu ada di atas saudara, khususnya memasuki bulan September ini. Itu sebabnya mari kalau saudara merasa bahwa wah ini perbuatan jahat dari roh jahat, segera ambil tindakan iman. Usir itu di dalam nama Yesus. Kalau itu roh sakit penyakit, usir dalam nama Yesus. Kalau itu roh kemiskinan, usir dalam nama Yesus. Kalau itu saudara ada pekerjaan roh jahat yang menggerogoti kita, usir itu di dalam nama Yesus. Karena kepada kita sudah diberi kuasa di surga dan di bumi. Biarlah ini menyertai Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Tuhan memberkati. Oh terima kasih. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, hamba selesai menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Untuk kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging ya Tuhan. Apa yang kami lihat bukan, tapi melawan yang tidak kami lihat. Oh Tuhan Yesus, itu sebabnya tunjukkan jalan, tunjukkan wajah-Mu kepada setiap kami. Ketika kami diizinkan mengalami yang tidak enak, mengalami yang mengecewakan, mengalami kelemahan, sakit penyakit, izinkan kami melihat Tuhan yang bekerja, melihat berkat di balik semua yang sedang terjadi. Oh Tuhan, aku berdoa buat GBI House Lahat ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, seberapapun kami yang ada, biarlah Tuhan akan memberkati kami berlimpah-limpah, beranak cucu dan bertambah banyak, dan memenuhi lahan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang tidak mungkin itu mungkin bagi kami yang percaya kepada Yesus. Karena itu kami berkata-kata, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan di bulan September ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah yang berasal daripada Allah Bapa. Di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita, bangkit bagi kita, naik ke surga bagi kita, dan mencurahkan Roh Kudus-Nya, penolong yang lain yang akan menyertai kita, yaitu Allah Roh Kudus. Biarlah kita alami, kita rasakan, dan kita nikmati mulai daripada hari ini sepanjang bulan September sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GBI House Lahat. Saudara yang sudah mengembalikan persepuluhan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Maleakhi 3:10 tergenapi. Ya, Tuhan akan buka tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Oh haleluya. Dan Dia akan menghardik belalang-belalang dari hidup kita, sehingga orang akan melihat kita berbahagia, melihat kita berbahagia. Oh terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk setiap saudara yang menyaksikan recording ini, berkat yang sama datang atas saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati.
Amin. Amin. Terima kasih. Haleluya. Amin.